Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilva. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan dan juga calon guru penggerak angkatan 8. Bersama saya adalah Pak Rahmat Hidayat. Beliau juga merupakan guru bahasa Indonesia ya Pak ya di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Nah, pagi ini kami akan melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Adapun supervisi akademik ini seperti yang kita ketahui ada 3 tahapan. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua pelaksanaan supervisi itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, yang saat ini adalah kami akan melaksanakan tahapan pertama, yaitu pra-supervisi menggunakan coaching dengan alur Tirta. Baik, gimana Pak Rahmat kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Iya. baik. Sekarang sedang kosong ya Pak ya? Sedang kosong. Belum akhir ini. Ya baik Pak. Kita langsung saja ya Pak ya. Iya. Di sini ada mana tadi Pak? Dokumen yang Bapak itu RPP yang dari saya Pak. Oh, Yang ini tadi belum ada. tinggalan ya? Iya, ketinggalan. Atau di... Oke, baik. Ini adalah instrumen supervisinya punya Pak Rahmat yang akan kita lakukan pembicaraan nanti. Silakan Pak. Dilihat, bisa kita mulai ya Pak ya. Ya. Bapak hari ini akan mengajar ada jam di 10.3 ya Pak ya. Iya, benar. Pendidikan agama. Kira-kira materi apa yang akan Bapak bahas hari ini? Untuk hari ini kami akan membahas materi bab 2 Bu, tentang Syu'abul Iman. Bab 2 ya Pak? Iya, bab 2. Kebetulan baru masuk bab 2 untuk minggu ini. Oh ya, ini RPP-nya Bapak Ibu, Syu'ab al-Iman ya Pak ya? Iya. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Pak hari ini? Untuk hari ini diharapkan nanti siswa bisa menganalisis dan menyajikan paparan tentang makna Syu'abul Iman Bu. Menganalisis dan Dan menyajikan menyajikan paparan tentang makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, pengertian dalil, macam dan manfaatnya. Oke, kalau menganalisis dan menyajikan itu yang Bapak ketahui, apakah termasuk di taksonomi belum yang mana Pak? Level 1, 2 atau 3? Level 3 bisa Bu. Level 3 Iya. ya Pak ya, HOTS ya Pak ya. Coach. Dengan level kognitif Iya. C4 ke atas. Oke, baik Pak, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai meliputi dari segi kognitif ataupun keterampilan ataupun dimensi profil pelajar Pancasila yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini nanti apa Pak? Oke, diharapkan nanti siswa untuk di bidang profil pelajar Pancasilanya diharapkan nanti bisa untuk mengembangkan bagian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, dan juga dimensi gotong royong dan mandiri Bu. Oh, Iya. jadi ada berapa dimensi itu Pak? Ada 2. Yang Bapak kembangkan ada 5. Ada 5 untuk semuanya. Selain itu tadi untuk dimensi pengetahuannya Bapak di level HOTS ya Pak ya? Iya, di level 4. Itu menganalisis. Kemudian untuk keterampilannya Pak, aspek keterampilannya Bapak mengembangkan area Kalau bisa semua Bu. di tujuan itu Di tujuan bisa mengembangkan kognitifnya, yang psikologinya. aspek keterampilannya Pak di tujuan pembelajaran menganalisiskan aspek kognitif ya. Iya. Nah, yang keterampilannya itu ada paparan ya Pak ya. Iya, ada paparan. Paparannya diapakan itu Pak? Nanti siswa diharapkan bisa mempresentasikan Bu. Mempresentasikan. Berarti menyajikan ya Pak ya. Menyajikan. Sesuai dengan tujuan Bapak. Iya. Jadi pengembangan yang hendak dicapai di sini ada
5 dimensi ya Pak ya. 5 dimensi profil Pancasila. Kemudian aspek kognitifnya kognitif. Bapak tadi apa Pak? Menganalisis ya Pak ya, menganalisis itu level HOTS di level 3 atau C4. Kemudian aspek keterampilannya atau psikomotornya adalah menyajikan ya Pak ya, materi. atau memaparkan hasil, menyajikan presentasi hasil diskusi kelompok. Iya. Baik, nah untuk mencapai pembelajaran ini Bapak pasti punya langkah-langkah ya Pak ya, Iya. strategi, media ataupun model pembelajaran. Coba Bapak ceritakan tentang model pembelajaran yang Bapak pilih, mengapa Bapak milih model itu, kemudian sintaksnya atau langkah-langkahnya, strateginya, dan juga medianya. Silakan Pak. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kami akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning ya Iya, Pak? inquiry learning. Terus Pak? Digabung dengan information search, Bu. Information search. Ini information search ini metode ke model Pak? Model, Bu. Hah? Model. Iya, Jadi kalau model punya sintak ya Pak ya? iya. Ya, terus Pak, Jadi nanti sintaknya apa nih Pak, langkahnya? gimana, Bu, maksudnya? Langkah pembelajaran inquiry learning ini. Oke, nanti diharapkan siswa sebelum diberikan tugas nanti dari guru dulu memaparkan materi pengantar, Bu. Ada materi ya? Iya, ada materi pengantar. Nanti kami memberikan materi pengantar tentang Syu'abul Iman. Ya, kemudian Kemudian nanti diharapkan siswa mencatat poin-poin yang dijelaskan dari kami ya. sebagai tambahan bahan untuk materi tugas kelompoknya, Bu. Oke, Oke. selanjutnya. Kemudian nanti setelah kami selesai memaparkan pengantar materi, siswa diberikan tugas per kelompok. Itu di bagian inti ya Pak ya? Iya, Kalau tadi pendahuluan ya. pendahuluan. Nah, inti, kemudian diberikan tugas kelompok, kemudian Siswa diberikan tugas kelompok untuk berdiskusi. diskusi, kemudian Ya. Setelah nanti sudah selesai diskusi akan menampilkan hasil kerja kelompoknya, Bu. akan menampilkan hasil kerja kelompoknya. Iya. Baik. Untuk medianya Pak, Bapak menggunakan apa Pak? Untuk media pembelajaran kami pakai PowerPoint, Bu. Media Mm-mm. PowerPoint, PowerPoint, terus ada tambahannya buku pendamping. buku pendamping, Iya. kemudian sarprasnya apa Pak? Kami menggunakan laptop Infocus. Laptop, Dan Infocus, Infocus. kemudian Untuk tambahan informasi untuk siswa menggunakan internet, Bu, nanti. internet Iya. ya Pak ya. Siswa ini dibolehkan bawa handphone Boleh, ya Pak boleh. ya? Terus HP siswa ya Pak. Iya, HP atau gawai. Oke, baik Pak. Jadi itu strategi yang Bapak siapkan adalah model pembelajaran inquiry learning, Pak ya, dengan Iya. sintak-sintaknya tadi yang sudah Bapak sebutkan dengan media dan PPT. Kemudian kita akan beralih ke bagian yang terakhir ya Pak. Apa kira-kira kesimpulan yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita dari awal tadi sampai akhir? Apa yang Oke. Bapak dapatkan? Kesimpulannya tujuan ini adalah untuk mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru untuk menghadapi atau melaksanakan kegiatan KBM di kelas, Bu, terutama untuk mempersiapkan. Oke, jadi dari hasil pembicaraan kita dari awal tadi, apa yang sudah Pak Rahmat dapatkan? Oke, untuk hari ini alhamdulillah kita mendapatkan bagian tujuan pembelajaran tadi, Bu. Tujuan pembelajaran. Ya, Oke. seterusnya apa Pak? Kemudian ada model-model pembelajaran yang akan ditampilkan, Ada model pembelajaran yang akan ada ditampilkan, ada media ataupun medianya, Satpras Satpras. pendukung pembelajaran. Ya. Kemudian tadi profilnya juga ya Pak ya. Ada profil Profilnya. pelajar Pancasila yang dikembangkan. Ya, kemudian yang terakhir Pak, Bapak merencanakan asesmen dengan Observasi, Bu. observasi termasuk ke dalam Termasuk ke dalam asesmen asesmen formatif dan formatif sumatifnya. dan sumatif ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan
RPP ini, di pertemuan yang akan datang, Bu. pertemuan yang Iya. sekarang ya, Iya, sebentar lagi kita akan masuk jam ke 2 dan 3 di kelas 10-3 ya Pak ya. Iya. Oke, mari sekarang kita menuju ke kelas ya Pak ya. Baik, Pak. Ya. Kita akan belajar seperti biasa ya, melanjutkan materi ini. Kebetulan hari ini kita akan disaksikan oleh Bapak ya. Jadi diharapkan kegiatan belajarnya yang kondusif dan siap paper-paper ini dibersihkan mas dan lewat. Masih ada plastik, sampah-sampah. Kak, tolong pegang dulu, Bro. Ibu lagi duduk sini. Selesai guys? HP-nya disimpan dulu ya. Kecuali nanti udah Bapak suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, silakan ke kelas dipimpin dulu kelasnya. Biasa saja. Abang ya? Silakan. Oke, dan kompetisi jalan bukan? Kerja. Sudah hafal belum ayat-ayatnya yang kemarin? Belum? Oke, nanti dihafal-hafalkan lagi ya. Karena salah satu tujuan pembelajarannya kan kita bisa menghafal surah Al-Maidah ataupun surah At-Taubah. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Bisa dilihat di proyektor depan. Apa tulisannya? Nah, melihat tulisan atau mendengar kata iman, ada yang tahu iman itu apa? Oke, siapa yang tahu? Percaya dan yakin. Oke, kalau ada yang mendengar kata iman, berarti percaya dan yakin. Ada yang lain? Iman. Ada yang lain? Tidak? Ada? Keyakinan. Oke. Iman itu kepercayaan. Iman itu keyakinan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan tadarus sedikit. Kita akan mulai dari basmalah. Oke, bisa terus. Wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi
membahas tentang pengertiannya. Apa sih itu iman? Tadi kan sudah dibahas. Iman itu percaya, ya kan? Selain pengertian, kita akan membahas dalil. Nah, salah satu dalilnya yang kita bacakan di awal pertemuan tadi. Selain itu, kita akan membahas tentang macam-macam dan manfaat. Oke, setelah menganalisis makna, diharapkan nanti siswa bisa mempresentasikan. Jadi hari ini kita akan membuat atau melaksanakan penugasan kelompok juga, yang mana nanti Pegang, ibu duduk situ, kini kau kamera, duduk di sini. sekarang kita akan tugas baru tentang soal iman. Diharapkan nanti pas kegiatan kelompok dilaksanakan dengan baik ya. Oke, setelah nanti diskusi, nanti beberapa kelompok akan mempresentasikan. Oke, setelah kita bisa mengetahui makna dan bisa mempresentasikan, kita akan lihat ini. Dalam iman terdapat banyak ya. Banyak ya. Banyak. Sudah pernah baca? Belum. Oke, selanjutnya dengan kita mempelajari ini diharapkan nanti bisa membiasakan diri sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Karena disiplin, jujur, ataupun bertanggung jawab merupakan cabang. Paham? Oke, kita langsung masuk materi. Atau kita gimana kalau kita langsung bagi kelompok dulu? Jadi dulunya langsung ke kelompok, ya. Oke, minggu kemarin kan sudah ada kelompoknya. Sudah tahu masing-masing kelompoknya. Oke, silakan yang Oke, yang belum ada kelompok dulu. Silakan. Oke, sudah. Silakan salah satu perwakilan ditulis namanya. Nanti dikumpul sama Bapak nama-nama kelompoknya. Oke, ya. Perwakilan silakan ditulis namanya. Oke, hari ini kita akan masuk bab 2 ya, tentang syu'abul. Apa? Syu'abul. Sekarang perhatikan dari pengantar dari Bapak dulu, oke? Setelah mengenai pengantar dari Bapak, nanti Bapak akan kasih tugas ke kelompok, oke? Ya, benar? Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit, kemudian kita presentasikan. Paham? Oke, kita langsung masuk ke sini. Tadi kan iman kan ada apa tadi iman? Percaya atau keyakinan. Ya, kita akan melihat apa sih pengertian iman itu. Nah, makna iman secara etimologi. Kata iman berasal dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dianggap menjadi hamba yang baik, kita harus beriman. Ingat, kita menghambakan Allah, bukan makhluk atau manusia yang lain. Ya, ada yang kira-kira beriman dengan makhluk lain? Ya, jangan sampai ya. Istilah ada 3, iman takidi atau taklid. Kalau mereka keimanannya naik terus. Dan yang ketiga jenisnya syaiton. Kalau syaiton imannya selalu turun. Nah, kira-kira kalau keimanan kita juga diwajibkan mempelajari Al-Quran. Ada angkat tangan. Contohnya coba dalam mengenalkan. Oke, dalam mengenal sholat waktu. Ada lagi misalkan. Kepada orang tua, kepada guru, ya, dan menghormati sesama. Saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kalau pertama tentang
melaksanakan atau memiliki tingkatan di mana. Silakan untuk pemain disimak. Baiklah, saya akan membacakan contoh pertanyaan lagi. Mau dijawab ya? Halo, Pak Rahmat, gimana Ya, Bu. perasaannya? Alhamdulillah sudah terlaksana Alhamdulillah. kegiatannya. Sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi tadi ini RPP Bapak ya tadi ya. Iya. Sekarang dari RPP dulu Pak. Kira-kira menurut Bapak apakah RPP Bapak ada yang perlu dilengkapi atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau untuk RPP kami rasa sudah, Bu. Mungkin nanti kami review lagi atau minta contoh yang lain dari Ibu atau teman-teman guru lain. Bapak apakah mengetahui komponen yang harus ada dalam RPP? Iya. Mungkin yang di Japri saya tadi bisa Iya. Bapak buka. Permendikbud nomor 14 tahun 2019 poin 2 Pak. Coba Bapak baca di Japri tadi. Nah, poin 2 coba Pak dibaca. Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terus Pak. Yang harus wajib ada Pak. Tiga komponen yang wajib ada. Tujuan Apa saja? pembelajaran, Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah dan penilaian pembelajaran. penilaian atau assessment. Menurut Bapak RPP yang Bapak buat ini apakah sudah mencakup tiga komponen tersebut? Kalau untuk RPP-nya sudah, Bu. Tujuan sudah. Terus langkahnya di mana Pak? Langkah-langkah. Jadi kalau ada model diikuti langkah. Tadi Bapak menggunakan model inquiry learning. Iya. Dengan langkah ini apakah langkah tersebut sudah Bapak tuliskan di RPP? Kalau langkahnya ada di bagian I, Bu, paling belakang. Langkah di bagian Iya, di belakang terakhir. yang mana Pak? Oh, Langkah di bagian pembelajaran. itu ya Pak ya? Iya, sebelum masuk ke kegiatan ini, Bu. Untuk penilaian Pak, apakah ada penilaian kognitif yang dilengkapi dengan rubrik? Kalau untuk penilaian kami belum menggunakan rubrik, Bu. Belum Pak ya. Ah, Jadi apakah Bapak kedepannya akan meningkat, memberikan rubrik untuk Iya. penilaian? Tapi kita masukkan di rencana tindak lanjut ya Pak ya. Boleh, Bu. Rubrik penilaian dilengkapi dengan skala itu ya Pak ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Terus komponen RPP tadi ditambahkan sintak-sintaknya di situ. Kemudian menurut Bapak apakah tadi selama Bapak melakukan pembelajaran apakah suasana di kelas kondusif anak-anaknya? Kalau untuk proses kegiatan pembelajaran lumayan kondusif, Bu. Mungkin hanya ada beberapa kondisi yang dimana anak-anak saking serunya belajar mungkin ya. Jadi tidak bisa menyesuaikan, Bu. Ya, maksud Bapak tidak menyesuaikan itu bagaimana? Maksudnya ketika seharusnya giliran kelompok lain yang menjelaskan, anak-anak masih ada yang berbicara sesama mereka, ya. Kira-kira ada usaha dari Bapak sendiri agar anak tersebut bisa lebih menghargai temannya sewaktu diskusi, mereka tidak mengerjakan yang lain. Kira-kira apa yang perlu Bapak tambahkan untuk pertemuan berikutnya? Oke, paling untuk pertemuan berikutnya nanti dijelaskan ke siswa pada saat proses pembelajaran itu sifat-sifat atau yang harus dilakukan oleh siswa apa saja, seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Bapak nanti untuk solusi dari Iya. Bapak agar pembelajaran lebih kondusif, Bapak akan menyampaikan bahwa nanti kalau presentasi harus begini-begini. Iya. Mungkin itu seperti semacam apa namanya Pak? Aturan atau kesepakatan atau bagaimana sebelum Iya, diskusi Bu. nanti? Seperti aturan proses kegiatan KBM atau pada saat presentasi ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Sebaiknya Bapak menayangkan itu apakah sebelum atau setelah? Sebelum Sebelumnya. kegiatan KBM, Bu. Sebelum Iya, KBM. mungkin masuk di kegiatan pendahuluan nanti kan. Oke, baik, jadi tambahannya nanti Bapak akan
apa Pak kesepakatan ya Pak Iya. ya, menambahkan kesepakatan pembelajaran agar pembelajaran lebih kondusif ya Pak ya. Bagaimana komitmen Bapak nanti untuk supaya pembelajaran Bapak ini tetap sesuai dengan yang sudah Bapak canangkan, seperti ada rubrik, kemudian pembelajaran kondusif. Apa komitmen atau usaha atau tanggung jawab yang akan Bapak lakukan supaya Bapak itu konsisten dalam menerapkan pembelajaran itu Oke, paling untuk dengan rubrik bentuk, ini misalnya? ya mungkin nanti kami akan melengkapi bagian-bagian kekurangan dari EPP ataupun termasuk dari untuk penilaian tadi akan kami lengkapi baik secara dokumen ataupun nanti pas pelaksanaan KBM akan kami memperbaiki lagi kualitas proses KBM yang akan kami lakukan ke depannya, Bu. Baik, Bapak akan melengkapi dukungan dari siapa saja yang Bapak harapkan untuk supaya dokumen Bapak itu lengkap dan pembelajarannya lebih baik lagi. Apakah ada dukungan internal dari pihak sekolah atau dari keluarga misalnya, begitu yang Bapak harapkan? Kalau dukungan paling dari teman sejawat atau sejawat. sesama guru pendidikan agama Islam khususnya ataupun guru mapel lain, terutama juga dari dari pihak wakil kurikulum, Bu. Yang nanti Seperti apa bentuk dukungan yang Bapak harapkan? Bentuknya, atau misalnya pertemuan kah, atau bimbingan kah, atau dari MGMP kah? Bentuk dukungannya apa? paling kalau untuk bentuk dukungan yang pertama bisa dari MGMP tadi, Bu, mungkin MGMP, minta contoh-contoh perangkat ajar yang baik yang benar seperti apa. Nah, untuk pada wakil kurikulum mungkin nanti secara khusus meminta bimbingan kan atau solusi bagaimana pelaksanaan KBM yang baik seperti apa, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak mengharapkan terus ada bimbingan juga Iya. dari wakil kepala sekolah dan kurikulum, juga pihak sekolah Pak ya, Iya. seperti yang sudah kita laksanakan kemarin ya, ada Iya, beberapa benar. kali IHT. IHT Baik Pak, yang terakhir apa yang Bapak rasakan dari pagi tadi, kemudian saya masuk kelas Bapak melakukan supervisi, dan yang terakhir ini saya melakukan pasca observasi. Apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari kebersamaan kita dari pra, observasi, dan pasca? Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah pertemuan pada hari ini kegiatan pra ataupun pas inti dan paskanya mendapatkan banyak sekali manfaat, Bu, terutama manfaat materi tadi. Ada beberapa hal-hal yang perlu perbaikan tadi kan untuk jadi bahan evaluasi kami, sekaligus memberikan motivasi lebih agar kedepannya bisa memberikan atau menyampaikan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Baik, gitu Pak. Jadi Bapak termotivasi Iya. ya, mudah-mudahan juga mendapatkan inspirasi. Baik, mungkin itu dari saya Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam membersamai Bapak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama lagi Siap. menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, Iya. yang memihak pada kebutuhan peserta Kebutuhan didik. peserta didik. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih juga, Bu Ilham. Sebelumnya minta tanda tangan nih Pak, Baik, sini, Bu, ya. program ya, rencana tindak lanjut yang akan Bapak. Oke, ini Bapak sudah ditanda tangan rencana tindak lanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.